البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqamal qarn. Bagaimana saya akan bersenang-senang, bersukaria sementara pemegang qarn, yaitu pemegang tanduk, maksudnya tanduk di sini adalah apa? Sangkakala, itu trompet hari kiamat. Dia telah memasukkan trompet tadi ke mulutnya. Wastama'al idzen, dia sedang menunggu-nunggu, yaitu mendengarkan dengan saksama. Istama'a, datangnya izin. Mata yu'maru bin nafkhi fayanfuh, kapankah dia diperintahkan untuk meniup, lalu dia akan meniupnya. Faka'anna dzalika saqula ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan atau sepertinya berita ini berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Rasulullah bersabda kepada mereka, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan Dia adalah sebaik-baik yang diserahi urusan. Wakil, yaitu yang mewakili, yang diserahi segala urusan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sebagian ulama mendoifkan hadis ini, tapi yang betul adalah apa? Dia boleh disahihkan. Maka bagus kalam Syekhuna Abu Amr al-Hajuri di sini, penguat-penguatnya banyak dan seterusnya. Makanya disahihkan oleh Syekh Albani dan juga disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Baik. Kata Imam Nawawi, al-qarnu huwa as-surul ladzi qala Allah Ta'ala wa nufikha fis-sur. Qarn ini adalah trompet yang mana Allah Ta'ala berfirman wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah trompet, ditiuplah sangkakala. Trompet yang terbesar di seluruh alam semesta itu, semuanya dengar, seluruh langit dan bumi. Kadza fasarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Ini isyarat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekhuna Abu Amr, sebagaimana dalam catatan kaki di sini. Baik, ini adalah berita yang sangat menakutkan dan menggelisahkan bagi orang-orang yang punya keimanan. Makanya para sahabat merasa berat dengan berita itu. Rasulullah SAW bersabda, kaifa an'am, bagaimana saya akan bersenang-senang, bagaimana saya akan bersukaria sementara peniup trompet sudah mengulum trompet itu, sambil dia menunggu-nunggu kapankah diperintahkan untuk meniup, maka dia akan segera meniup. Kaifa an'am, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qari, juga disebutkan oleh Munawi dan lain-lain, yaitu apa? Yaitu bagaimana saya aisyu na'iman atau mun'aman, bagaimana saya akan hidup senang, bagaimana saya akan hidup ceria sementara keadaannya sudah seperti ini, yaitu hari kiamat sudah semakin dekat. Bumi ini sudah sangat tua dan sudah mencapai akhir-akhir dari masa kehidupannya. Di zaman Nabi SAW saja, beliau telah mengatakan kepada Abu Dzar bahwasanya usia dunia ini yang tersisa adalah seperti keadaan matahari yang sekarang ini. Abu Dzar mengatakan waktu itu matahari sudah hampir terbenam. Dibandingkan dengan dunia yang sebelum ini, yaitu sejak Nabi Adam hidup sampai zaman sekarang, maka sebenarnya kita ini mataharinya sudah mendekati masa terbenam. Kita sudah di akhir-akhir masa. Walaupun mungkin terasa agak masih lama, tapi dibandingkan dengan umur dunia, kita ini sudah sangat dekat. Dan yang lebih dekat lagi dan lebih layak untuk kita mengkhawatirkan adalah apa? Kiamat sughra, yaitu apa? Kematian masing-masing kita. Itu lebih dekat dan kita tidak tahu detik kapan kita akan mengalami kematian itu. Tidak perlu kita menunggu-nunggu, oh ini masih lama, Dajjal aja belum muncul. Iya, Anda tidak perlu menunggu masalah Mikailnya, tetapi lebih Anda khawatirkan adalah kedatangan tamu terakhir, yaitu apa? Malakul Maut. Dia lebih dekat daripada Mikail. Dalam masalah apa itu? Oh, untuk tugas untuk kehancuran alam semesta ini. Sementara malaikat maut, dia boleh jadi datang di waktu-waktu sekarang ini. Maka ini yang lebih kita khawatirkan. Baik. Hanya saja jelas ini adalah berita yang sangat berat bagi sahabat. Karena apa? Berarti hari pertanggungjawaban dengan Allah itu lebih berat.
Kenapa? Kalaupun seseorang itu disiksa di alam kubur, maka ini masih lebih ringan daripada siksaan nanti di padang mahsyar dan di kehidupan yang setelahnya, yaitu di dalam nerakanya itu. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu alaihi min. Kalau dia selamat dari siksaan kubur, maka yang setelahnya akan lebih ringan. Tapi kalau dia tidak selamat dari siksaan kubur, maka yang setelahnya akan lebih berat. Bahkan orang-orang kafir, mereka ketika datang hari kiamat, mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celaka kami, siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Dijelaskan oleh para ulama, bukannya di alam kubur itu mereka tidur, mereka terus disiksa. Tetapi begitu melihat akhirat, tahulah mereka bahwasanya alam kubur itu bagikan tempat tidur yang masih lezat dibandingkan dengan kehidupan yang setelahnya, padahal penuh dengan siksaan. Tayyib, maka ini sangat memberatkan para sahabat. Tayyib, dan dalil-dalil tentang masalah sudah dekatnya hari kiamat dan dunia ini sudah mencapai masa-masa terakhir itu banyak dan telah kita lewati penyebutannya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang kiamat itu masih jauh, sementara kami memandang hari kiamat itu dekat. Yasta'jiluna bil azabi wa la yu'akhirallahu wa'dahu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Mereka minta disegerakan siksaan, terutama siksaan yang terbesar hari kiamat. Mereka mengatakan apa itu? Kapan datangnya hari kiamat kalau kalian adalah benar? Baik, Allah Ta'ala menyebutkan Allah tidak akan menyelisihi janjinya, dan satu hari di sisi Allah adalah bagikan 1000 tahun dari yang kalian hitung. Jadi anggap saja ini baru 1,5 hari, yaitu ini bantahan kepada sebagian ikhwanul muslimin yang mengatakan Nabi dulu takut, mengkhawatirkan beliau akan didahului oleh hari kiamat, padahal ini sudah 1400 tahun belum datang juga kiamat. Itu baru 1,5 hari, karena seharinya adalah 1000 tahun. Di sisi Allah ini baru 1,5 hari, dekat saja itu. Tayyib. Dan yang lebih menakutkan adalah tadi, yaitu kiamat sughra. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini untuk sebagian lafadznya, yaitu malaikat Mikail, dia mencondongkan telinganya ke arah arsy untuk betul-betul jangan sampai terlambat ketika Allah sudah kasih perintah. Dan juga dinukilkan oleh Ibnu Battal ijma' bahwasanya yang ditugaskan untuk meniup trompet adalah Mikail. Jadi ini ijma' tentang masalah itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini di dalam sebagian riwayat para sahabat mengatakan kaifa naf'al au kaifa naqulu ya Rasulullah. Bagaimana kami harus berkata wahai Rasulullah dengan berita yang seberat ini? Maka Rasulullah bersabda kepada mereka, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika ada kesulitan, ketika ada kegundahan, ketika ada kebingungan, jangan malah sibuk dengan sabu-sabu atau dengan narkotik atau mabuk-mabukan dengan daun-daun yang memabukkan tadi, atau sibuk dengan diskotek. Jangan. Rasulullah aja sudah susah melihat situasi yang seperti itu. Jangan malah kalian sibuk dengan diskotik kalian, nggak ada faedahnya itu. Tapi perbanyak zikir, terutama zikir yang ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan dia adalah sebaik-baik yang diserahi urusan. Barang siapa menyerahkan urusan kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Kenapa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa menyerahkan segala urusan kepada Allah, tawakkul ini menjadikan Allah sebagai wakil. Yaitu barang siapa menyerahkan urusan dan bergantung pada Allah, Allah akan mencukupi dia. Baik. Maka barang siapa menyerahkan segala sisa umur dia untuk Allah Ta'ala, bukan untuk syaitan, bukan untuk kesia-siaan, tapi dia serahkan, Allah nyuruh apa biar saya selamat, maka Allah akan membimbing dia kepada jalan yang terbaik agar selamat ketika masa trompet itu didatangkan dan menghadapi masa-masa yang setelahnya. Ini adalah kunci, yaitu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Disebutkan oleh Al-Kalabazi di dalam syarah beliau terhadap terhadap hadis-hadis pilihan. Beliau menyebutkan jadi kunci keselamatan adalah kita melepaskan diri dari segala haul dan juga kuah kita. Kita tidak bersandar kepada upaya sendiri dan kehebatan sendiri. Tidak pula bersandar kepada kekuatan sendiri. Tidak pula bersandar kepada haul dan kuahnya para makhluk, tapi betul-betul bersandar kepada pencipta alam semesta. Karena dengan itu dia akan membimbing kita dan akan mencukupi segala urusan kita. Segala kegundahan kita akan ditutupi dengan hiburan, akan diganti dengan kegembiraan. Segala kebingungan kita masalah rezeki, dia yang akan mendatangkan rezeki yang lebih baik.
segala masalah kesuksesan yang tertunda. Kalau bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mendatangkan kesuksesan tadi dan seterusnya. Terutama adalah apa? Perkara yang paling besar, bagaimana agar orang sukses dan selamat di alam kubur dan kemudian di padang mahsyar nanti. Serahkan kepada Allah dan ikuti langkah yang Allah Ta'ala tetapkan, maka kita akan selamat. Sebagaimana nanti di padang mahsyar, ketika datang ujian yang sangat besar, hendaknya setiap orang yang menyembah sesuatu, dia mengikuti apa yang dia sembah, maka semua orang tertipu, kecuali orang-orang yang beriman pada Allah. Ketika semua sudah masuk neraka, yang tersisa adalah orang-orang mukminun dan orang munafikun. Kemudian apa? Allah Ta'ala setelah ujian ini dan itu, Allah Ta'ala mengajak mereka untuk apa? Mengikuti dirinya. Karena setiap orang mengikuti apa yang dia sembah, maka Allah Ta'ala mengajak mereka untuk apa? Mendekat ke surga. Ketika ada neraka, maka caranya adalah apa? Lewat di atas sirat. Bukan apa? Memilih jalan sendiri. Oh, saya lebih tahu jalan. Jangan, ikuti sirat dari Allah. Ini adalah gambaran dari ketika di dunianya. Jangan merasa tahu jalan sendiri. Ikuti jalan Allah, jangan ikut jalan-jalan bid'ah itu. Taib. Maka apa? Barang siapa ikut jalan Allah, dia telah betul jalannya. Tinggal apa? Dijaga, jangan sampai dia tergelincir dari jalan itu. Mungkin dengan syubhat, mungkin dengan syahwat, mungkin dengan keraguan. Karena nanti orang-orang munafikun, mereka akan apa? Akan terpilah. Mereka akan tertapis di atas sirat tersebut. Mereka akan jatuh ke dalam neraka. Jadi jalan sudah betul, kemudian istiqomah dan menempuh langkah-langkah untuk terjaga di atas jalan itu, yaitu dengan apa? Silaturahim yang baik, dan juga dengan apa? Menjaga amanah-amanah yang nanti di hari kiamat, yang nanti di atas sirat itu, amanah dan rahim itu ada di kanan kiri sirat untuk menjaga orang yang menjaga dia ketika di dunia. Tayyib. Intinya adalah apa? Serahkan urusan pada Allah dan ikuti langkah-langkah yang telah Allah Ta'ala gariskan untuk kita. Ilahuna wallahu a'lam.